berserikat, bagaimana fungsinya, terus apa yang bisa kalian dapatkan dengan berserikat, dan apa yang bisa kalian lakukan, dan juga perlindungan apa sih yang didapatkan ketika kalian ikut serikat pekerja. Oke, di sini teman-teman, bagaimana perjuangannya masuk kuliah? Coba tanya dulu, susah berapa? Subhanallah ya. Yang antri dari jam 3 subuh mana? Tidak berpos. Jam 4 ada? Gimana perjuangannya? Kenapa sih? Masa kalian sih pokoknya main abus kuliah dan ibu mahal gitu. Kenapa sih? Makan gratis, tidak perlu dari pemerintah ya makan siang gratisnya. Di Buyan juga sudah ada. Berarti SPSI lebih dulu dari pemerintah makan siang gratis ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Ada lagi? Oke ya. Beberapa hal yang didapatkan di PT POI Indonesia, kenapa sih tidak didapatkan di perusahaan lain? Saya tanya undang-undang yang dilakukan di PUYEN dengan inisial itu undang-undang untuk PUYEN, undang-undang untuk Persika. Enggak ada kan? Undang-undang 1145 sama kan semuanya rata. Kenapa saya pertanyakan? Kenapa pabrik lain tidak bisa seperti kita? Karyawan tetap, syarat menjadi karyawan tetap adalah 3 bulan training. Pabrik tersebut harus produksi tetap, tidak musiman. Misalkan hari ini musim salju dia jualan misalkan pisang goreng, nanti misalkan musim hujan dia jualan es cendol misalkan. Itu musiman ya. Saya tanya itu si Aurora dari dia berdiri jualan boneka kan? Pernah kita dia jualan oncom. Kenapa bisa tidak menjadi karyawan tetap? Ini pertanyaan simpel ya, sepele ya, tapi teman-teman harus mengerti. Terus kenapa dia di undang-undang saya tanya ada nggak perusahaan yang mewajibkan karyawannya harus mendapatkan makan setiap harinya? Ada nggak? Nggak ada. Nah, Buyan urut sih. Buyan bisa nggak kasih makan? Kerugian nggak buat Buyan? Kerugian. Karena bagi pengusaha semakin kecil gaji kalian, semakin besar keuntungannya. Betul nggak? Kenapa sih Bob? Emang Buyan itu dermawan gitu? Alhamdulillah naik gaji 2 bulan gitu. Enggak juga kan? Nah, inilah fungsi serikat pekerja. Semuanya diatur dalam perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh SPSI. Kita perlu dengan manajemen POI Buyan. Saya pengen perusahaan ini menjadi karyawan tetap dalam 3 bulan. Karena menurut undang-undang perusahaan ini adalah perusahaan yang perusahaan tetap. Yang kedua, dia menjalankan program training selama 3 bulan, maka bulan ketiga harus menjadi karyawan tetap. Saya nggak mau tahu, titik. Makanya teman-teman pernah dengar Buyan ada kabar mau kontrak nggak tetap? Dengar nggak? Dengar nggak? Ini sudah digulirkan wacana ini. Tapi kita dari serikat pekerja SPSI langsung statement ke manajemen. Selama SPSI masih ada di PT POI Indonesia, kita tidak akan pernah membiarkan yang namanya POI ini menggunakan sistem kontrak. Teman-teman, tepuk tangan. Makanya kita harus tetap kuat, harus berpegang teguh. Jangan sampai kita lengah. Kenapa? Karena kalian bayangkan, saya dulu ex Astra. Gaji saya mungkin dulu waktu UMK 2,4 ya, UMK 2,8 itu mungkin sampai 9-10 juta per bulan. Saya harus menyiapkan rumah untuk masa depan saya, walaupun saya perempuan misalkan, saya harus mempersiapkan pendidikan untuk anak saya sekolah sampai kuliah misalkan. Saya harus persiapkan segalanya, karena semuanya harus dipersiapkan. Jangan sampai mahal gawe, dapat terima menang gaji untuk membiayai keluarga kita, anak-anak kita. Nah, selain itu, kita juga mengerti bahwa teman-teman juga perlu pengembangan diri. Kita tidak ingin kalian
itu di Puyen tidak mendapatkan hal apapun selain dari gaji. Jangan sampai teman-teman itu ya kerja hanya sekedar kerja. Makanya kita banyak pendidikan advokasi, olahraga, keterampilan. Agar apa? Teman-teman ketika di Puyen ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Harus berpikir, saya jadikan Puyen ini batu loncatan saya. Dengan gaji, diajar, sambil kuliah, nanti bisa ada kesempatan untuk bekerja di perusahaan lain. Jangan sampai kalian berpikiran, lu tadinya kayak jadi batu loncatan, malah jadi batu beton. Salilana itu ya. Nah, kalian harus berpikir sampai ke sana. Makanya hidup itu juga harus ada schedule. Nah, dari SPSI kita itu bukan serikat yang monoton demo, ngumpul tidak tujuan, tidak memberikan solusi. Makanya kita bukalah pelatihan-pelatihan entrepreneurship agar apa? Teman-teman selain mendapatkan advokasi, mendapatkan bimbingan, mendapatkan kepastian hukum, dan mendapatkan ilmu agar teman-teman kedepannya juga bisa bermanfaat di luar sana. Ini kita akan mengadakan anniversary, kita akan mengundang Stella On Seven, mudah-mudahan teman-teman. Ini doa kami, ini yang sedang kita perjuangkan, sedang kita atur schedule-nya, sedang kita atur tahapannya. Dulu juga ketika Pak Pinit datang ke Puyen, tahu Pak Puyen? Itu kita diremehkan. Wah, mau mungkin SPSI mau omong hunkul, omdo, omong kosong. Tapi ketika datang Pak Pinit datang ke Puyen, datang ke Cianjur hanya untuk menghibur anggota TSK SPSI PT Poyuwen Indonesia. Senang nggak kalian? Ini spesial buat kalian. Tidak ada orang luar, tidak ada yang bisa masuk, dan yang bukan anggota SPSI yang mohon maaf, itu tidak bisa hadir. Nah, kita sekarang karena sudah 3 tahun lebih COVID dan tidak bisa mengadakan anniversary, akhirnya kita sekarang ingin mengadakan anniversary lagi dan juga ingin lebih baik tentunya. Mudah-mudahan Stella On Seven dengan tema kita melompat lebih tinggi bersama TSK SPSI. Itu tema anniversary kita. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, kenapa? Kita bukan riak, bukan ujur, bukan sombong. Kita ingin memperlihatkan kepada pemerintah, kepada Apindo, kepada semuanya bahwa TSK SPSI ini besar dan tidak bisa disogok oleh siapapun. Saya jawab bahwa Aing bisa ngomong. Kenapa? Karena kita juga sering mendapatkan perlakuan seperti itu. Ketika COVID, teman-teman tolong jangan demo. Kalau misalkan kalian demo, kita akan perkarakan hukum dengan undang-undang pidana, undang-undang karantina penyebaran penyakit, dan undang-undang penyebaran penyakit dengan hukuman penjara maksimal. Dari LP3 SPSI ada yang pernah dengar belum sebelumnya LP3 apa? Belum ya. LP3 atau Lembaga Pemberdayaan Pekerja Perempuan adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh PUK SPTSK SPSI PT Poyuwen Indonesia yang di dalamnya itu merupakan seluruh pengurus perempuan, dan kita juga berorientasi pada program yang berkenaan langsung dengan kesejahteraan pekerja perempuan. Pengen dong kerja tapi sejahtera gitu, nggak cuma kerja doang terus di bawah tekanan. Pengen dong, pengen ya. Nah terus kata mana suaranya Zat? Hai, terus menyusui, terus satu lagi melahirkan, betul. Nah dari 4 hal ini kita mempunyai program yang masing-masing teh. Mulai dari HIDE kita ada program yang namanya pembalut gratis. Ya, informasi di kita itu COS hanya 10.000. Sedangkan kita beli pembalut 1 pak aja berapa coba? 1 pak kecil. Harganya berapa biasanya? Itu udah lebih dari 10.000 ya. Nah, teteh di kita disediakan. Masih semangat? Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yogi Liansa, saya bagian dari organisasi kaderisasi. Mungkin tadi rekan-rekan sudah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Kang Rizky, Teh Sinta,
saya sedikit menjelaskan tentang isi dari tadi ya. Di Serikat Pekerja, mindset kita atau orang kebanyakan masyarakat terkait serikat pekerja itu apa? Demo, ya kan? Menuntut. Nah, di kita beda. Dan saya juga dulu pernah punya pikiran seperti itu. Dan saya setelah bergabung dengan SKSPSI PPB Indonesia, dan saya lihat, oh ada ternyata bidang kesejahteraan, bidang olahraga, tadi LP3 dan lain-lain ya. Oh rohanian, tadi slide-nya soalnya Kang Rizky acak ya, tadi saya juga bingung. Nah, bidang rohanian kita mengadakan minimal setiap hari Jumat seminggu sekali ada sajian makanan untuk karyawan yang berjumatan ya, khususnya di masjid DT3 dan Darul 2 yang di Blok B. Nah, itu dari mana uangnya? Yaitu dari check officer kita. Itu program prestasi untuk karyawan, khususnya anggota. Tapi kalau untuk hari Jumat, itu untuk semua karyawan. Ya. Nah, alhamdulillah kita ada 6 serikat. Silakan rekan-rekan pilih mau serikat yang mana. Nah, ketika kita memilih, saya sarankan sok berpikir mana yang bagus, mana yang baik. Nah, silakan lihat saya di sini. Ya. PSKSPSI satu-satunya serikat yang menandatangani PKB, yaitu ini udah dibagi belum? Belum. Yang tadi dikatakan Kang Rizky, kenapa di pabrik sebelah dengan pabrik kita beda? Yang kata Teteh, kenapa Kang Teguyen atau A? Karena 3 bulan kita bisa jadi karyawan tetap. Aturan sebenarnya sama, tapi apa yang membedakan? Ini PKB, perjanjian kerja bersama. Ada yang pernah kerja sebelumnya? Ada? Di perusahaannya ada ini? Tidak ada. Apakah kesejahteraan? Jelas. Apapun yang terlihat, ketika ada peraturan perusahaan, terus ada serikat pekerja ini, akan adanya PKB ini. Nah, program-program kita nyata, jelas. Ketika mulai SPSI, yang sudah didapatkan rekan-rekan atau karyawan apa? 3 bulan bisa menjadi karyawan tetap. Itu produk dari kita. Terus apa? Struktur skala upah. Terus apa? Transport, makan. Karena di undang-undang dijelaskan tidak ada yang seperti itu. Uang transport, makan tidak ada. Hanya normatif saja. Gaji pokok. Jadi kita perjuangkan siapa itu semua serikat pekerja. Tapi kita ada plusnya, yaitu makan, ya. Terus apa lagi? Transport, ya. Uang kehadiran dan lain-lain. Ntar rekan-rekan dibagi, silakan baca di sini. Karena kita waktunya cuma 30 menit ya. Nah, kebijakan selalu dihasilkan dari perundingan. Ketika COVID ada perundingan dengan SKSPSI. Dan rekan-rekan tahu ya, yang pernah ada PYI di sini, dulu ada SPD khusus dan lain. Karena di undang-undang tidak ada. Ketika ada kesepakatan dari SPSI, bisa. Oke. Check off system, COS, tarik iuran karena kita mandiri, tidak dibiayai pemerintah dan pengusaha, yaitu 10.000 per bulannya. Ya. Betul. Oke. Di setiap serikat itu pasti ada yel-yel ya. Boleh diangkat tangan kanannya, tangan kirinya di kepala. Ketika saya bilang PSK 1, saya bilang PSK solid, PSK kuat. Ketika saya bilang PSK SPSI 1 solid kuat. Dengan semangat ya. Saya pengen dengan semangat ya. Karena masuk video ya TikTok. Oke. Udah tahu kan TikTok PSK SPSI sebelumnya? Tahu? Ya. Follow ya. Oke. PSK sekali ya, oke. Siap? PSK! Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu lagi. Pergi liburan ke Mandalika, pulangnya lewat Cimahi. Selamat datang peserta SPK. Mari login bersama SPSI.